Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bersama dengan rekan-rekan media, Ya, ingin melakukan talkshow langsung ataupun wawancara langsung, yang di mana yang tidak asing lagi bagi kita yaitu Bapak Haji Abdul Hamid, yang akrab dipanggil di teman-teman atau di lingkungan beliau yaitu Bapak Joka. ya, betul. Yang di mana juga beliau ini adalah, selaku anggota DPRK yang terpilih tahun ini periode 2024-2029. Nah, perlu juga kita menelisik apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak Haji Abdul Hamid ini ataupun yang disebut Bapak Joka, karena banyak program-program atau pergerakan-pergerakannya yang dimunculkannya, yang mungkin orang tidak terpikir, tapi beliau ini sudah melakukan pergerakan-pergerakan ataupun pembaharuan yang sifatnya bermanfaat bagi masyarakat. Yaitu salah satunya sebagai atau selaku ketua KTN ya Pak ya. KTN Nah, dan P4S. baik. Baik Pak, bisa Ya. dijelaskan Pak sedikit bagaimana perkembangan di dalam tubuh wadah KTN ini sendiri, selaku Bapak adalah ketuanya sendiri yang sudah lama, ada sekitar berapa tahun Pak? Sudah hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Nah, bisa dijelaskan Pak program-programnya apa saja dan manfaatnya bagi masyarakat itu bagaimana? Silakan Pak, bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Mungkin saya atas nama Abdul Hamid ya, Joka Suarez ya, kalau bahasa kerennya lagi ya. Tentu dari tahun 92 saya sudah geluti tentang pertanian perkebunan. Pada saat itu saya sudah memang bertugas selaku perangkat desa itu sekdes, tapi saya sudah terpilih ketua kelompok tani namanya kelompok tani karya tani. Pada saat itu masih program perkebunan, yaitu program TCSP ya. Dari situ ada 5 tahun, habis program tanaman karet, saya berubah menjadi kelompok tani Telaga Biru, yaitu namanya hortikultura tanam pangan, karena itu yang banyak menyerap para petani untuk bisa bergerak sehingga bisa bergerak, hasil tani itu bangkit ya. Jadi tahun 99 saya sudah bentuk kelompok tani Telaga Biru, masih ketua kelompok tapi sudah masih merangkap sekdes. Kemudian tahun 2005 saya juga terus geluti kelompok tani. Kemudian 2020 ya, tahun 2002 saya sudah terpilih ketua KTNA Kabupaten Singkil ya, sehingga pada saat itu kami ada namanya Penas ke Tasikmalaya, Jawa Barat, sudah membawa para petani ada 50 orang, sehingga di sanalah mendapat informasi dan tukar pengalaman, belajar. Dari situ kita bawa, kenapa mereka bisa, kenapa kita tidak. Dari pengalaman itu kita coba kembangkan terus para petani, baik itu tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, dan peternakan. Jadi dari situ kita terus menerus 2005 terpilih jadi kepala kampung, 2015 balik lagi terpilih kedua kali. Namun tetap petani sudah pisah Singkil Subuh Salam, terpilih lagi ketua KTNA Kota Subuh Salam. Ya, sampai hari ini sudah memasuki 2 periode Singkil, 4 periode Kota Subuh Salam. Dalam KTNA ini sebenarnya hanya mengontak ya para kelompok tani sehingga bisa dia menggerakkan taninya ya. Jadi kita selaku KTNA itu dasarnya ada dulu kelompoknya, ada yang dibina dulu ya, baik itu perikanan maupun peternakan maupun perkebunan maupun tanaman pangan. Salah satu subsektor harus ada yang dibina, dibangun, dan digeluti, baru muncullah sebuah ketua kelompok. Jadi bukan lahir KTNH itu hanya membawa sebuah nama tapi tidak ada bukti karya nyata, tidak boleh menjadi lembaga kelompok tani. Kemudian berjalan seiring waktu, ya tentu saya terus menggeluti ini. Pada tahun 1999 saya tanam nilam ya, yaitu nilam itu adalah dari perkebunan yang disebut dengan minyak asiri.
itu 1 hektar lebih saya tanam itu datang dari Uni Eropa, Kadin Prancis ya. Pada saat itu Asmaudin PJ Wali Kota itu sempat dimasukkan anggaran itu tanaman perkebunan nilam. Nah, alhamdulillah dengan dimasukkan itu kita undang Kadin Prancis, Uni Eropa, pada saat itu harga minyak naik sampai 2 juta. Hari ini pasaran minyak sudah juga naik. Sampai hari ini saya telepon tadi aroma 2 juta per kilo. Berarti kalau ini kembali dibuka atau digeluti, ini akan bangkit sebuah perekonomian masyarakat kami dari segi perkebunan. Sampai sekarang ada pabrik saringan kita. Jadi oleh sebab itu 2014 dengan terus-menerus saya geluti pertanian ini, maka turunlah sebuah penilaian dari pusat ya, dari pusat bukan dari Banda Aceh Kota Sual, dari pusat langsung dari Kementerian Pertanian memilih petani berprestasi tingkat nasional. Ada masuk 6 kategori besar. Aceh semua dari Aceh, Subul Salam, Aceh Barat, kemudian ada Aceh Timur, Langsa. Terpilihlah dari Kota Susalam kebetulan saya, yaitu ke Istana Presiden, itu dia. Ya, petani berprestasi tingkat nasional tahun 2014. Di sana saya ada 14 hari ikut upacara, kemudian langsung ke istana. Habis itu sebelum tanggal 17 kita ikut di Kalibata upacara tengah malam, baru masuk ke DPR RI sidang untuk bagaimana mensiasati bahwa pertanian itu bisa berkembang di kementerian. Kemudian kita juga langsung membuat sebuah perencanaan jangka pendek, panjang, menengah tentang program ke depan bagaimana desa ini akan mewujudkan sebuah agrowisata, agrokultural menuju kepada pertanian di Sukamakmur, khususnya umumnya Pemko Sumsel ini rencana. Maka ada kita market buat. Jadi market ini ada beberapa kegiatan, ya sudah juga memang beberapa tersauti, baik dari provinsi juga seperti membuat pupuk organik sudah ada, kemudian pembuat pakan ternak sudah juga terjawab, kemudian ada tempat penjemuran ada juga sudah dimediasi dari dinas. Jadi itu memang sudah ada beberapa sarana ya, berdasarkan adanya juga P4S ya, bukan Katena saja tapi P4S di bawahnya itu untuk tempat belajar mengajar para petani maupun anak siswa sekolah SMK Pertanian. SMK Sekolah Pertanian di sini sudah berjalan 16 tahun, mulai dari SKP Penanggalan hampir tiap tahun, kemudian di Sultan Daulat, kemudian 2 tahun yang lalu ada dari SMK Kota Pajar, kemudian masuk lagi Pak Barat, sehingga muncul dari Medan Unipa, kemudian pernah dari Jogja ya untuk di sini berpraktek sambil 1 bulan. Kalau hari ini PKL Sultan Daulat dan Penanggalan ada 5 bulan, mereka sudah ada juga peraturan baru harus 6 bulan. Jadi itu dia yang selama ini kita geluti. Alhamdulillah ya, kemudian masuk kemarin daripada pilkada ada beberapa kandidat partai diajak saya mau calon ya. Jadi karena sudah di masa tua ini juga ya, saya bermusyawarah dengan keluarga ibu ya, tentu mungkin melalui KTN ini ke depan bisa terpilih rakyat untuk membangun, membangkitkan artinya ekonomi rakyat. Alhamdulillah terpilih ya, ini dia sehingga masuk di dalam Partai Hanura memang. Tapi misi saya tetap tidak lain bagaimana perekonomian rakyat melalui petani bisa kembang. Jadi oleh sebab itu niat kita dari KTN ini karena sudah kita geluti, tidak perlu lagi kita memang ragu ke depan bagaimana membuat sinergi dengan dinas-dinas seperti Dinas Pertanian dengan lingkupnya dan Dinas Pangan. Saya kira kalau itu ke depan bersinergi, saya yakin kami atas nama KTN itu jelas akan mempersiapkan dulu calon lahan dan petani yang betul-betul benar, tidak lagi muncul semacam siluman, kepentingan golongan dan fiktif ya, dan politik. Tidak. Ada lahannya, ada petaninya, wajar itu direalisasi kebutuhan dan manfaat dan sasaran. Itu yang kita harapkan ke depan. Manakala ada pendapat lain nanti, kami akan berani berbicara di hadapan ya dimanapun, karena itu adalah sebuah bukan mensejahterakan petani, tapi masih muncul sebuah kepentingan golongan. Ini akan tidak mencerdaskan dan tidak akan membangun sebuah pertanian. Itu yang mungkin bisa kami jelaskan. Mungkin banyak sebenarnya yang harus diuraikan ya, tapi mungkin ada hal-hal yang nanti dipertanyakan yang bisa kami jawab, mungkin tidak bisa ya, mungkin kami pelajari dulu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak